Wahai saudaraku, wahai para salik, para pencari jalan kebenaran. Wahai jiwa-jiwa yang rindu bertemu dengan hakikat cinta dan cahaya Tuhan. Di video kali ini, kita akan menyelami satu pembahasan mendalam yang saya beri judul Tenggelam bersama 7 sifat Allah pada diri. Jalan ini bukanlah jalan bagi mereka yang baru sampai pada kulit syariat semata. Bukan pula bagi mereka yang hanya puas dengan lafaz dan hafalan. Ini adalah jalan para pencari, para pejalan, para pecinta yang ingin larut dalam samudera makrifat dan hakikat. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya mohon kepada saudara, klik tombol like dan subscribe agar video ini bisa menjadi jembatan ilmu bagi saudara-saudara kita yang lain yang juga sedang menempuh jalan ini. Saudaraku, dalam ajaran sifat 20, terdapat 7 sifat Allah yang wajib kita kenali dan sadari keberadaannya dalam diri kita. Mengapa penting? Karena sifat-sifat ini bukan sekadar konsep, tapi ia hidup, menyatu dan tampak pada setiap jiwa yang tersingkap hijabnya. 7 sifat itu adalah kudrat, artinya kuasa. Ini tampak dalam kemampuanmu bergerak, mencipta, berbuat. Tapi ingat, kuasa itu bukan milikmu, melainkan pancaran darinya. Iradat, artinya kehendak. Ketika engkau menginginkan sesuatu, sadarkah bahwa ada kehendak yang maha kuasa di balik kehendakmu? Ilmu itu artinya tahu. Segala pengetahuan yang engkau miliki adalah pantulan dari sifatnya yang maha mengetahui. Hayat, artinya hidup. Nafas yang keluar masuk, detak jantungmu, semua itu tanda bahwa sifat hidupnya sedang mengalir dalam jasadmu. Samas artinya mendengar. Setiap suara yang kau tangkap, itu karena ada sifat mendengarnya yang hidup pada dirimu. Basar, artinya melihat. Penglihatanmu adalah cerminan dari sifatnya yang maha melihat. Kalam, artinya berkata-kata. Lisanmu bisa berbicara karena sifat kalamnya hadir padamu. Maka jaga ucapanmu. Saudaraku, setelah kalian mengenali dan menyadari keberadaan 7 sifat Allah dalam diri, maka langkah berikutnya bukanlah menghafal atau mengulang-ulang dalam lisan, tetapi menghayati dalam diam, menyaksikan dalam kesadaran. Misalnya ketika kalian sedang bekerja, tidak perlu lagi kalian berkata dalam hati, ini kuasa Allah, cukup disadari, cukup dihayati. Bahwa yang menggerakkan tangan, yang memberi daya itu bukan dirimu, tapi sifat kudratnya yang sedang nyata. Kesadaran ini yang menjadi pondasi. Karena apa? Karena hakikat diri manusia adalah la haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah semata. Kalau kalian sudah sampai pada pemahaman ini, maka kesombongan tidak akan mungkin tumbuh. Ria pun akan gugur karena kalian tahu, bukan aku yang menghendaki untuk ibadah, tapi itu kehendak Allah melalui sifat iradatnya. Kalau sifat iradat dicabut dari dirimu, maka engkau bahkan takkan bisa bangun untuk sholat, tak mampu menggerakkan hati untuk berzikir. Dan bila engkau memiliki ilmu, mampu mengajar, memahami Al-Quran, menyampaikan hikmah, maka sadarilah, itu bukan karena kepandaianmu, tapi karena sifat ilmunya yang sedang menampakkan diri padamu. Saudaraku, jika semua yang ada padamu, kuasa, kehendak, pengetahuan, hidup, pendengaran, penglihatan, bahkan ucapan, semua itu adalah tajalli sifat Allah, lalu apalagi yang bisa engkau sombongkan? Adakah manusia pantas menyombongkan sesuatu yang bukan miliknya? Adakah seorang hamba pantas merasa lebih jika ia tak memiliki apa-apa? Tidak ada. Orang yang telah menyadari ini, ia akan hancur dirinya, ia akan fana. Dan dari kehancuran ego itu, akan tumbuh rasa tawadu, rendah hati, dan penuh cinta kepada sesama makhluk. Inilah jalan para wali. Jalan sunyi tapi penuh cahaya, jalan sepi tapi penuh kedamaian,
jalan yang tidak banyak dikenal orang, tapi akan mengantar jiwa menuju ke hadiratnya. Wahai saudaraku, ingatlah sabda Rasulullah, "Anta al-mautu qabla al-maut." Matikan dirimu sebelum engkau mati. Apa maksud dari sabda agung ini? Bukan kematian jasmani, tapi kematian maknawi. Mati dari merasa memiliki, mati dari merasa berkuasa, berkehendak, mengetahui. Mati dalam 7 sifat itu. Saudaraku, ketahuilah, dalam pandangan hakikat diri ini, bila tanpa 7 sifat Allah, hanyalah bangkai yang berjalan. Apakah bangkai bisa berkuasa? Apakah bangkai bisa berkehendak? Tidak. Ia tidak memiliki apa-apa. Ia hanyalah tubuh yang kosong. Begitulah sejatinya kita, jika kita sadar. Agar lebih mudah memahaminya, mari saya beri satu perumpamaan. Bayangkan seorang dalang sedang memainkan wayang. Wayang itu adalah kita. Tubuh ini, lisan ini, langkah ini. Sedangkan dalang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayang itu tak bisa bergerak, tak bisa bicara, bahkan tak bisa berdiri, kecuali karena gerakan sang dalang. Dan setiap gerak wayang itu adalah tajalli sifat sang dalang. Begitulah hakikat kita. Jika kita telah mati dalam 7 sifat itu, maka yang bergerak pada diri ini bukan lagi kita, tetapi sifat-sifatnya yang hidup dalam kita. Renungkanlah, wahai saudaraku, karena jika pemahaman ini telah meresap ke dalam jiwa, maka tidak akan tersisa rasa sombong sedikit pun, karena siapa yang ingin menyombongkan diri? Jika seluruh hidupnya adalah gerak wayang di tangan sang dalang, maka jangan heran jika engkau melihat perilaku para wali terdahulu yang tampak aneh di mata awam. Ada yang melangkah di atas air, tapi jangankan tenggelam, air itu justru menjadi jembatan baginya. Bukan karena ia sakti, tapi karena dalang sedang menggerakkan wayangnya. Semua adalah kehendak Allah. Semua adalah tajalli sifatnya. Saudaraku, izinkan saya berbagi sedikit kisah pribadi sebagai pelajaran bagi kita semua dalam menyikapi ilmu dan adab di jalan ini. Pernah suatu hari saya menerangkan tentang tajalli 7 sifat Allah kepada sekelompok penuntut ilmu hakikat. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mengangkat tangan dan bertanya, "Kalau begitu, apakah saat kita masuk ke dalam jamban Allah ikut masuk? Apakah Allah ikut buang air besar?" Pertanyaannya terdengar menggelitik, tapi juga menyayat. Bukan karena ilmunya, tapi karena adabnya yang hilang. Maka saya jawab dengan tegas, kalau ingin berdebat jangan setengah-setengah. Kalau Allah sedetik saja meninggalkan jasadmu, mungkin sekarang engkau sudah lama di dalam tanah, sudah menjadi bangkai, dan tidak lagi disebut manusia. Orang itu pun terdiam. Lalu saya lanjutkan, saya tidak ingin berdebat. Ilmu ini bukan untuk adu logika, tapi untuk diselami dengan hati yang bersih. Kalau ada yang belum dipahami, silakan bertanya dengan adab. Karena guru sejati tidak akan menolak pertanyaan yang datang dari hati yang tulus. Namun jika pertanyaan hanya untuk mencari celah, itu bukan pencarian, tapi ujian bagi nafsu. Saudaraku, ketahuilah, jika suatu makhluk masih hidup, maka yang hidup padanya bukan dia sendiri, tapi sifat hayat dari Allah Ta'ala yang sedang menyala di dalam dirinya. 6 sifat lainnya, kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, dan kalam, bisa saja tidak tampak. Tapi jika sifat hayat telah dicabut, maka berakhirlah semuanya. Banyak guru mursyid yang sepakat bahwa tajalli Allah yang paling utama pada diri manusia terletak pada sifat hayatnya, karena dialah Al-Hayy yang maha hidup. Dan kehidupan makhluk adalah cermin dari kehidupannya. Maka jika engkau masih bisa duduk, melihat, mendengar, berkata, sadarlah, itu semua bukan dirimu, itu adalah kehidupan Allah yang sedang nyata padamu. Saudaraku, jika engkau telah memahami dan menyelami jalan 7 sifat, maka engkau akan sampai pada satu pintu,
yang sangat halus dan tersembunyi. Pintu itu bernama zikrullah, zikir yang tak lagi diucapkan oleh lisan, tapi dihidupkan oleh nafas. Tahukah engkau, turun naiknya nafasmu adalah zikir. Masuknya nafas adalah hu, dan keluarnya adalah Allah. Maka bunyinya adalah hu Allah, siang dan malam, tanpa henti. Bahkan ketika engkau tidur, jasadmu tetap berzikir. Inilah yang disebut zikir nafas, zikir yang telah Allah tanamkan ke dalam fitrah setiap manusia, sejak lahir hingga ajal menjemput. Maka saudaraku, jika seseorang tidak mengetahui bahwa nafasnya adalah zikir, maka ia tak jauh berbeda dengan hewan. Sebab yang membedakan manusia dan makhluk lainnya adalah kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupannya. Zikir ini bukan karena kita yang mengucap, tapi karena Allah sendiri yang menjadikan nafas ini sebagai pujian kepadanya. Bila zikir ini terhenti, maka hayat pun terputus. Jiwa meninggalkan tubuh dan jasad menjadi sunyi, diam, tak bernyawa. Saudaraku, perlu engkau ketahui pula, detak jantungmu pun memuji namanya. Setiap degupnya berkata Allah, Allah, Allah. Sejak engkau lahir hingga engkau wafat, seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki, berzikir memuji Allah. Inilah rahasia besar yang harus diketahui oleh setiap penempuh jalan ini. Maka jangan engkau remehkan nafasmu, jangan anggap biasa detak jantungmu, karena semuanya sedang berbicara tentang Allah, menjadi saksi bahwa engkau pernah hidup dalam pujian kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah engkau menyelami zikrullah dan tenggelam dalam 7 sifat Allah, maka akan terbitlah dalam hati satu cahaya yang sangat halus. Cahaya itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika kesadaran akan 7 sifat itu telah hidup di dalam dirimu, dan engkau menyadari bahwa semua kelebihan bukanlah milikmu, melainkan pinjaman dari Allah, maka akan tumbuhlah rasa ingin berbagi, rasa ingin mencintai dan menyayangi semua makhluk. Engkau tak lagi memandang siapa yang layak atau tidak, karena sifat kasih sayang Allah itu turun kepada seluruh makhluk, tak pandang bulu, baik yang beriman maupun tidak, baik manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Inilah rahasia rahmatan lil alamin yang menjadi sifat Rasulullah. Beliau tidak hanya menyayangi manusia, tapi juga hewan, pohon, bahkan pasir di padang Sahara. Saudaraku, bila sifat kasih sayang ini telah tumbuh, maka selanjutnya akan muncul 2 permata dalam hati, ikhlas dan ridha. Ikhlas menerima segala perintahnya dan ridha terhadap segala ketentuannya. Tidak mengeluh, tidak menuntut, tidak mempertanyakan takdir. Dan ketika seseorang telah benar-benar ridha, maka semua rasa takut akan lenyap dari dalam dadanya. Ia tidak takut kepada makhluk, tidak takut pada kemiskinan, bahkan tidak takut kepada neraka. Karena apa? Karena yang ia takuti hanyalah Allah. Dan neraka itu, dalam pandangan orang yang telah sampai, hanyalah makhluk, ciptaan Allah yang tidak berkuasa apa-apa kecuali atas izinnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dalam hati mereka, dan mereka tidak bersedih hati. QS Yunus 62. Wali Allah tidak takut karena hatinya telah penuh dengan keyakinan, tidak guncang, tidak bimbang, tidak gelisah, karena ia telah larut dalam kehadiran Allah. Saudaraku, tanpa disadari, dengan mempelajari, menyadari dan menjalani jalan 7 sifat, zikrullah dalam nafas, larut dalam rahmat, dan hilangnya rasa takut kepada selain Allah, engkau telah mencapai satu makom agung dalam perjalanan ruhani, makom kewalian. Namun ingat saudaraku, jangan berhenti, jangan merasa cukup, karena di setiap makom ada ujian. Dan ujian bagi para wali adalah menjaga adab,
terutama adab dalam ucapan dan dalam hati. Berhati-hatilah mulai dari sekarang. Jangan mudah berkata-kata ketika sedang marah, karena jika engkau telah menjadi kekasih Allah, maka setiap ucapanmu akan diperhatikan oleh langit. Setiap sumpah, setiap kemarahan bisa menjadi kenyataan. Bukan karena engkau sakti, tapi karena Allah membela kekasihnya. Saudaraku, saya mohon bersabarlah jika engkau dihina, diremehkan atau difitnah. Karena biasanya setelah makom ini, Allah menguji hati para kekasihnya, apakah mereka benar-benar ridha atau masih ada sisa ego. Ingatlah, jika satu kekasih Allah disakiti, maka kekasih yang lain di langit akan membalasnya. Bukan karena dendam, tapi karena kecintaan di antara para wali itu begitu dalam, hingga langit pun turut marah ketika salah satu di antara mereka disakiti. Maka jagalah lisanmu. Jangan mudah menyumpah atau melaknat siapapun, sekalipun engkau dizalimi, karena bisa jadi ucapanmu akan mengantarkan orang lain pada kebinasaan, padahal engkau tidak menginginkannya. Dan di sini, saya ingin mengingatkan satu hal penting. Jika suatu hari Allah anugerahkan karomah kepadamu, entah berupa kasyaf ilham dari langit, atau terbukanya rahasia-rahasia gaib, maka tunduklah, jangan angkuh, jangan berbangga atas apa yang sejatinya bukan milikmu, karena semua itu hanyalah titipan dari Allah, yang bisa dicabut kapan saja. Rendah hatilah. Karena dengan rendah hati, kita selamat dari rasa lebih tahu, lebih suci, atau lebih dekat kepada Allah dari yang lain. Katakanlah, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat bangga diri dan kesombongan. Karena saudaraku, betapa banyak wali-wali yang kehilangan derajatnya hanya karena sedikit rasa tinggi hati, sedikit merasa lebih alim, lebih mulia, hingga akhirnya jatuh pada jebakan yang sama seperti iblis. Iblis yang dulunya pemimpin para malaikat, yang khusyuk dalam ibadah ribuan tahun, namun akhirnya dikutuk oleh Allah karena satu dosa sombong. Na'udzubillahi min zalik. Saudaraku, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangan dalam ucapan ini datang dari diri saya yang lemah, dan segala kebenaran serta cahaya ilmu ini tak lain hanyalah setetes dari samudra ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dilindungi dari sifat sombong, ditetapkan dalam makom ridha, dan dijaga lisan serta hati kita agar tetap menjadi hamba yang selalu tunduk di hadapannya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.